Baik anak-anak hebat, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pada bab 5, yaitu tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Anak-anak hebat, tahukah anak-anak bahwasanya manusia itu pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan juga makhluk pribadi. Nah, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Nah, salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial, yaitu dengan melakukan kerjasama. Nah, sekarang akan kita bahas apa itu kerjasama. Kerjasama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, bisa lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Baik anak-anak, tahukah anak-anak, keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah, merebut dan mempertahankan wilayah Indonesia adalah hasil kerjasama seluruh rakyat Indonesia. Semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan mendorong tiap warga negara untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Baik, anak-anak hebat, tahukah anak-anak, Indonesia memiliki bentuk kerjasama yang khas, yaitu gotong royong. Nah, pernahkah anak mendengar kata gotong royong? Mungkin sudah tidak asing ya di telinga kalian. Jadi, apa itu gotong royong? Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Nah, kalau sikap gotong royong itu berarti bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Nah, contohnya gotong royong dalam gerakan penghijauan. Bisa juga gotong royong dalam pembuatan jembatan. Nah, anak-anak, gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa manusia itu memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Yang kedua, manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia yang lainnya. Nah, sejak dulu dalam kehidupan sosialnya manusia sudah terbiasa hidup dalam suasana gotong royong. Masyarakat ini akan saling bantu-membantu dalam berbagai kepentingan seperti tadi ya yang Ibu contohkan di dalam masyarakat. Contohnya tadi dalam pembuatan jembatan. Baik, sekarang kita akan bahas tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Nah, contohnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Yang kedua, kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan, dan keamanan negara. Dan yang terakhir adalah kerjasama antar umat beragama. Mari kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama, kita bahas tentang kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Nah, ini ada gambar-gambarnya ya, salah satu contoh dari penerapan atau pelaksanaan kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Nah,
Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila. Ayo, anak-anak tahu tidak? Sila keempat dalam Pancasila bagaimana bunyinya? Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, maksudnya di sini perilaku politik haruslah didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong. Nah, silakan anak-anak perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Ini adalah contoh kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Untuk yang kedua, yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah, pajak itu digunakan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Untuk itu, pembangunan nasional itu kan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, biayanya itu dari pajak tadi. Maka, setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkannya. Nah, ini ada contohnya ya. Gambar orang sedang membayar pajak. Nah, selanjutnya kerjasama dalam bidang ekonomi juga digambarkan pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Nah, wujud badan usaha yang dimaksud di sini adalah koperasi ya. Apa itu koperasi? Koperasi itu badan usaha di mana beranggotakan orang-orang dan badan hukum yang berlandaskan prinsip kerjasama dan kekeluargaan. Nah, gotong royong dan kekeluargaan tadi merupakan salah satu asas koperasi. Ini ya digambarkan di bawahnya ada gambar koperasi. Terus merupakan contoh kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Baik anak-anak, untuk yang ketiga kita akan bahas tentang bentuk kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara itu harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara. Nah, kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara itu merupakan contoh dari sikap bela negara. Nah, bela negara itu sendiri berarti sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada seluruh warga negara untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman yang ingin mengganggu kedaulatan negara dan juga ancaman yang ingin mengganggu keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Baik, sampai di sini anak-anak bisa dipahami ya. Nah, berikut ini adalah contoh bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Nah, anak-anak, terwujudnya keamanan dan pertahanan negara merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara. Ya, hal ini sesuai dengan doktrin pertahanan negara Indonesia
yang menganut sistem dan keamanan rakyat semesta. Jadi, rakyat sebagai komponen pendukung bersama TNI dan Polri berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara dan juga menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan. Bentuk kerjasama yang keempat yaitu kerjasama antar umat beragama. Nah, dasarnya adalah pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dari ketentuan pasal 29 ayat 2 mengandung pengertian bahwa adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Meskipun demikian, kerjasama antar umat beragama bukan dalam hal keyakinan agama, tapi lebih pada upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan juga toleransi. Baik, anak-anak hebat, dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, ada beberapa sikap yang harus dihindari. Yang pertama itu adalah sikap fanatik sempit. Apa itu sikap fanatik sempit? Sikap fanatik sempit itu merasa diri sendiri itu yang paling benar. Nah, itu perlu dihindari ya. Kemudian yang kedua, sikap individualis, yaitu sifat lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Yang ketiga adalah sikap eksklusivisme, yaitu selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena ada perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Dan yang ketiga yaitu sikap yang harus dihindari adalah sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Nah, dalam mengembangkan kerjasama, sikap-sikap tersebut tidak boleh ya kita lakukan ya, jadi harus dihindari. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, pentingnya kerjasama antara lain terlihat pada hal-hal berikut. Yang pertama, dengan bekerja sama akan membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan. Jadi yang tadinya pekerjaan itu berat, susah, ketika kita kerjakan dengan bersama-sama akan terasa lebih ringan. Yang kedua, dengan kerjasama dapat membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Dengan kerjasama membuat tujuan yang ingin kita capai dapat tercapai dengan efektif. Selanjutnya, yang keempat, dengan kerjasama dapat menyadarkan masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum. Arti penting yang kelima, yaitu dengan kerjasama dapat memupuk tanggung jawab sosial. Kemudian yang keenam, dengan kerjasama juga dapat meningkatkan rasa kesetia kawanan. Yang ketujuh, dengan kerjasama juga dapat memupuk rasa kebersamaan. 8. Dengan kerjasama juga dapat mempererat tali persaudaraan. 9. Dengan kerjasama juga dapat menciptakan kerukunan. Dan yang terakhir, ke-10, dengan kerjasama dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.